Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi, dalam video ini saya akan mempraktekkan bagaimana kita membuat peta dengan R tanpa harus ngoding R. Jadi sebenarnya saya bersama rekan saya, Rezi Eko Caraka, membuat suatu aplikasi menggunakan bahasa R ya, menggunakan paket Shiny namanya, di mana aplikasinya namanya Shiny Map. Nah, di Shiny Map ini kita bisa membuat peta tanpa harus melakukan ngoding R seperti itu. Jadi aplikasi ini dikembangkan oleh saya bersama rekan saya Rezi Eko Caraka. Teman-teman bisa download aplikasinya, kode programnya di website www.pranaugi-rshiny.com. Nah, teman-teman mengunjungi website saya ini, pranaugi-rshiny.com. Teman-teman tinggal download kode programnya atau aplikasinya di sini. Download R code. Nah, itu semua file kodenya teman-teman bisa download di sini gratis seperti itu. Nah, pada video ini saya akan coba mempraktekkan bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut untuk membuat peta wilayah Indonesia, provinsi Indonesia, dan peta untuk wilayah Kecamatan Kota Medan. Sebenarnya ada 4 tahapan ya, tapi yang paling penting itu tahapannya itu pertama, kita harus menyiapkan file SHP-nya. Karena tanpa file SHP, kita nggak akan bisa ngebuat peta. Jadi kuncinya file SHP dulu. File SHP dulu dibuat, seperti itu. Sebenarnya kalau nggak ada nggak apa-apa sih, tapi nanti kita nggak bisa membuat poligon. Nanti akan saya terangin. Kemudian menyiapkan data Excel-nya. Jadi kalau di peta nanti itu ingin menampilkan informasi-informasi dari setiap wilayah, nah data Excel-nya diperlukan. Ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mendownload aplikasi saya ini, aplikasi bersama rekan saya, download ini kodenya, maka isi dalam folder tersebut ada namanya kumpulan SHP, kemudian ada pedoman, ada folder pedoman. Ini juga ada, ini nggak tahu, ini nggak terlalu penting sih, tapi yang penting pertama, yang paling penting tempat nilai Excel sama tempat SHP. Ini jangan dirubah ya nama ini. Karena kenapa nggak boleh dirubah? Karena kode program yang sudah saya buat bakal ngebaca file yang ada dalam folder ini. Jadi namanya jangan dirubah. Nah, jadi pertama, kita akan praktek pertama membuat peta Indonesia dulu. Nah, apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah kita harus punya SHP peta Indonesia. SHP SHP Provinsi Indonesia. Nah, SHP Provinsi Indonesia sudah saya siapkan di kumpulan SHP di SHP Indonesia. Nah, ini dia. Jadi ini merupakan SHP untuk Provinsi Indonesia. Teman-teman bisa melihat petanya itu dengan menggunakan QGIS. Contohnya saya punya QGIS ya. Kemudian saya coba ingin melihat bentuknya. Kita pilih vektor, kita pilih ini. Kemudian, nah ini SHP Indonesia. Kita pilih yang SHP yang ini. SHP file. Kita pilih open. Kemudian add close. Nah, ini dia. Jadi, file SHP ini ketika ditampilkan di QGIS, dia menampilkan wilayah provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini dia. Nah, SHP inilah yang akan dibaca di aplikasi Shiny Map. Oke, tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama adalah, jadi ini sudah kita siapkan, kemudian saya menyiapkan data Excel-nya. Ini data Excel-nya ya. Data Excel-nya. Nah, di sini ada provinsi, ada jumlah komoditas A, jumlah komoditas B, warna klasternya, kemudian ini warna juga, warna klaster B, longitude sama latitude. Longitude sama latitude itu bisa dihitung dengan menggunakan aplikasi yang saya buat. Ya, seperti itu. Oke, biar lebih mudah, yang pertama kita sudah menyiapkan file SHP.
Itu sudah ya. Mana? Ini dia. Tung ini sudah kita siapkan. Yang kedua, kita sudah menyiapkan file Excel-nya. Yang mana? Ini dia. Nah, ini file Excel-nya. Namanya My Data. Oke, namanya harus My Data ya, jangan yang lain. Nah, sekarang baru yang ketiga, kita pindahkan file SHP ke dalam folder. Ke dalam folder apa? Ke dalam folder ini, tempat SHP. Nah, itu dia. Kita pindahkan ke dalam folder tempat SHP. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ini saya kosongkan dulu aja. Ini saya hapus dulu aja. Ini saya hapus supaya masih kosong. Kemudian ini saya hapus dulu. Ini saya hapus, pokoknya saya hapus. Oke. Nah, jadi kalau bawaannya ini masih kosong, ya. Di sini juga masih kosong. Nah, sekarang kita pindahkan file SHP ke dalam folder tempat SHP. Nah, kita lihat di mana. Kita ambil yang tadi kan di kumpulan SHP Indonesia. Ingat, namanya itu harus SHP ya. Jangan nama yang lain, karena sudah saya share. Ini tinggal di copy. Kita copy keseluruhannya. Ini, kemudian kita pindahkan ke ini, tempat SHP. Kita pindahkan semuanya. Nah, di sini kita sudah pindahkan ya. Di sini kita sudah pindahkan file SHP Provinsi Indonesia ke dalam folder, nama foldernya tadi tempat SHP. Nah, sekarang yang keempat, kita pindahkan file Excel ke dalam folder yang mana tadi? Ke dalam folder tempat nilai Excel. Nah, ke dalam folder tempat nilai Excel. Oke, kita pindahkan ya. Kita pindahkan di sini tadi ya. Nih kita pindahkan, kita copy, kita pindahkan ke ini dia. Nah, ini dia. Oke, sudah selesai. Ini kita sudah pindahkan file Excel ke dalam folder tempat nilai Excel. Nah, sekarang baru yang kelima, kita jalankan aplikasinya. Yang kelima, jalankan aplikasi Shiny Map. Nah, di sini kita menjalankannya, teman-teman harus menginstal RStudio terlebih dahulu. Ya, ini saya close aja misalkan dulu. Saya close, ini saya close. Ini saya close semuanya aja biar mudah. Nah, saya close dulu, ya, saya close ya. Oke, seperti ini. Saya bersihkan dulu historinya. Saya bersihkan dulu, nanti ya. Nah, teman-teman harus menginstal RStudio-nya terlebih dahulu. Karena teman-teman untuk menjalankan aplikasi Shiny Map, teman-teman harus menginstal RStudio. Kalau sudah menginstal RStudio, jangan lupa install R-nya sama install RStudio. Baru teman-teman jalankan aplikasinya, klik kanan, teman-teman pilih yang UI aja. Ini kita buka, klik kanan, open with RStudio. Oke, ini, tarik dulu. Nah, ini. Nah, teman-teman jangan pikirkan kodenya, nggak usah dipikirin kodenya. Tinggal jalankan aplikasinya aja. Nah, tapi saya perlu koneksi internet dulu, karena koneksi internet diperlukan. Ya. Nah, sekarang kita pilih Run App untuk menjalankan aplikasinya. Lagi proses. Nah, ini aplikasi tampilan awalnya seperti ini. Tapi saya ingin menjalankannya di browser. Kita pilih ini dia. Nah, lihat. Jadi, dia secara langsung, ini, nah, di bagian data dalam file SHP, ini, dia itu ngebaca file yang ada di dalam ini, tempat SHP. Ya, jadi ada name 0, ada name 1, ada kode, ada longitude, ada latitude. Dari mana dia mendapatkan nilai-nilai ini? Dari folder ini, folder tempat SHP. Jadi saya mengkode
membaca file SHP yang ada di dalam folder tempat SHP-nya. Maka aplikasi yang kami buat akan menampilkan ini ya. Jadi lihat di sini ada 34 provinsi. Ya, ada Bangka Belitung, Gorontalo, seperti ini. Nah, kemudian kan tadi kita sudah memasukkan Excel-nya di dalam folder tempat nilai Excel. Maka akan dibaca juga datanya di data dalam file Excel. Ini dia. Nah, ini dia. Jadi di sini di provinsi ada Bangka Belitung, Gorontalo. Ingat urutannya harus sama ya. Bangka Belitung, Gorontalo, Riau harus sama. Kalau nggak sama nanti ketika di peta itu nanti wilayahnya namanya takut tertukar. Jadi pastikan sama ya. Jakarta Raya yang nomor 5 Kepulauan Riau seperti ini. Nah, tahap selanjutnya adalah baru kita melakukan pengaturan peta seperti ini. Sebenarnya kita langsung bisa menampilkan petanya seperti ini dia. Nah, ini dia. Oke, seperti ini. Tapi sekarang misalkan ya, kita lakukan pengaturan peta. Di sini ada longitude, ada latitude. Teman-teman bisa aja rubah menjadi 151. Maka akan berubah dia. Nah, langsung di sini. Kemudian teman-teman bisa merubahnya misalkan menjadi 21. Maka dia akan berubah. Nah, di sini. Wah, di mana nih? Nah, Afrika kayaknya nih, ya Afrika. Seperti itu dia. Nah, tapi kan karena Indonesia tadi kita pilih berapa ya? 131 ya kalau nggak salah. Coba kita undur bisa nggak ya? Ya, 128 lah misalkan ya. Nah, ini Indonesia. Gitu. Oke ya. Jadi, ini untuk menentukan lokasi mana yang mau ditampilkan. Kemudian ini zoom-nya. Kalau teman-teman mau zoom-nya semakin kecil, ya tinggal pilih 4. Maka dia akan semakin jauh dia. Kalau misalkan zoom-nya 6, maka ini. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman bisa menentukan temanya, misalkan Stamen Tuner Light, maka akan berubah. Ini dia. Nah, itu dia ya, temanya. Kemudian teman-teman bisa menampilkan poligon. Poligon, ada 2 versi poligonnya. Kalau teman-teman mau menampilkan poligonnya, warnanya sesuai warna klaster ini, kan ada warna klaster A, warna klaster B, ini kan ada orange, red. Misalkan warna klaster A, maka teman-teman pilih yang ini. Yang di sini, ini biarkan aja tidak. Pokoknya kalau di sini tidak, di sini boleh tidak, boleh iya. Tapi nggak boleh dua-duanya iya, harus salah satu ya. Seperti itu. Misalkan kita mau menampilkan warna klaster, kita ingin menampilkan warna klaster di jumlah komoditas A, ya. Jadi di jumlah komoditas A, jadi kita pilih yang ini, ya. Ini memberi warna poligon pada wilayah. Maksudnya data warnanya itu diambil dari yang Excel. Ingat ya. Data warna poligon pada bagian ini itu mengambil datanya dari ini, dari data yang ada Excel. Jadi teman-teman tinggal buat warna di Excel, tinggal merubah warnanya aja. Kalau pink, ketik pink seperti itu. Nah, kemudian dia bilang di sini tentukan indeks variabel angka yang akan digunakan untuk memberi warna. Lihat, kan kita mau menampilkan warna klaster di komoditas A. Jadi warna klaster ini di indeks keberapa? 1, 2, 3, 4. Di posisi keempat, maka di sini kita plus 4. Kemudian tentukan indeks variabel yang akan ditampilkan pada poligon. Misalkan yang akan tampilkan jumlah komoditas A. Ini pada indeks yang kedua, 1, 2. Maka di sini pilih 2. Itu. Ya. Kemudian, nah, ini saja teman-teman sudah bisa melihat petanya. Pilih map, maka akan muncul gambarnya. Nah, ini dia. Petanya sudah muncul ya. Bisa melakukan zoom-nya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau kita sorot, dia akan menampilkan jumlah komoditas A-nya seperti ini dia. Nah, oke, keren ya. Nah, teman-teman, selain seperti ini, teman-teman bisa menambah marker, ya. Nah, teman-teman tinggal pilih marker wilayah, ya. Kemudian, untuk menampilkan marker, teman-teman perlu ada data longitude sama latitude-nya. Kita lihat di Excel tadi, longitude-nya pada kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Longitude-nya pada kolom ke-6, latitude-nya pada kolom ke-7. Maka di sini 6, di sini 7. Kemudian tentukan indeks variabel yang akan ditampilkan, misalkan komoditas A, yaitu pada kolom kedua. Ya, di sini kolom kedua. Ukuran markernya misalkan ya, kalau mau besar, pilih yang semakin besar. Cuma saya pilih ke 22 aja. Kita lihat akan berubah.
Nah, ini dia. Sekarang dia sudah menampilkan markernya. Kalau kita sorot, maka akan menampilkan jumlah komunitas A. Ini di wilayah, ini jumlah komunitas A, ini jumlah komunitas B. Nah, misalkan di sini kan jumlah komunitas A, ya. Kalau kita ingin menampilkan wilayahnya, ya, kita ini kan kalau menampilkan wilayahnya, tinggal pilih setting map. Wilayahnya itu kan ada di kolom ke-1. Nah, kita tinggal pilih di bagian misalkan di sini nomor 1, ya. 1, maka akan berubah dia. Nah, ini untuk menampilkan legend, ya. Legend itu keterangan. Saya pilih iya, kemudian saya ingin memberi warna. Tadi warnanya ada 3, ya. Saya sudah memberi labelnya. Tunggu, tadi ada di kumpulan SHP Indonesia, ini ada labelnya. Tunggu, bukan di sini, ya. Oke, nggak apa. Kan warnanya ada apa tadi? Ada yellow, orange, sama red, ya. Kalau kita lihat dari datanya di My Data, ini kan orange, yellow, red, ya. Batasannya kurang dari 100 ini. Jadi teman-teman bisa ngasih keterangan di sini. Misalkan rendah itu tadi di sini saya membuat batas kalau rendah itu kurang dari 100 dia red. Berarti di sini kita buat sorry, di sini ini kurang dari 100, ya, ini dia. Maka di sini red, ya. Kemudian kita lihat lagi tadi di sini 100 sampai 200 orange, ya. Berarti di sini 100 sampai 200 berarti di sini orange, ya. Kemudian kita lihat lagi di Excel-nya, berarti lebih dari 200 dia yellow. Berarti di sini lebih dari 200, maka dia di sini yellow. Nah, ini untuk nampilkan legendnya. Misalkan posisinya di kiri atas, ya. Oke, kita pilih map. Nah, ini dia sudah muncul. Nah, di sini ketik judul. Nah, ini kalau kita sorot kan, ini Provinsi Papua. Maka jumlah komunitas A-nya ada 241. Ini Provinsi Papua Barat. Jumlah komunitas A-nya 491. Ini misalkan Provinsi Maluku, jumlah komunitas 140. Nah, sekarang udah seperti itu. Ini misalkan Kalimantan Timur, jumlah komunitasnya 94. Dan ini legendnya. Ini kan ada judul, teman-teman tinggal pilih aja judulnya. Misalkan jumlah komoditas A, maka akan berubah secara otomatis. Nah, ini dia kan jumlah komoditas A, seperti itu. Nah, teman-teman, beginilah cara membuat peta dengan Shiny Map. Teman-teman bisa mencetak gambar petanya, tinggal diklik, maka akan muncul gambarnya, akan di-download. Lagi proses, ya. Nah, ini petanya, tinggal kita lihat gambarnya seperti ini dia. Ya, misalkan seperti ini, dia tuh men-screenshot gambar petanya seperti ini. Jadi kalau kita pilih ini, tadi ini screenshot, ya, maka kita akan mendapatkan gambar petanya. Nah, ini dia. Proses, nah ini dia. Nah, ini kan membuat peta untuk wilayah Indonesia. Sekarang kita coba membuat peta untuk yang kedua, untuk kecamatan di Kota Medan, ya. Kecamatan Kota Medan itu kan kecamatan di Kota Medan kan ada 21. Nah, caranya kita buat duplikat aja, kita mulai dari awal. Nah, pertama, kita ingat tahap yang pertama itu kita siapkan file SHP-nya. Kita siapkan file SHP untuk kecamatan di Kota Medan. Kemudian pindahkan file SHP-nya ke dalam folder, apa nama foldernya tadi? Tempat SHP. Itu, ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini saya sudah siapkan. Di sini ada di kumpulan SHP, di sini ada folder SHP Kecamatan Kota Medan. Nah, inilah file SHP untuk Kecamatan Kota Medan. Ya, tinggal saya copy SHP-nya semua. Saya copy, saya pindahkan di folder tempat SHP. Ini saya timpa aja, Ctrl V, kemudian replace. Nah, selanjutnya kemudian yang kedua, siapkan file Excel, ya, data Excel. Kemudian
pindahkan file Excel-nya ke dalam folder apa namanya? Tempat Excel kalau nggak salah ya. Tempat Excel. Kita akan pindahkan ke ya tempat nilai Excel. Itu datanya sudah saya siapkan ya. Datanya itu ada di sini. Nah, di My Data. Namanya harus My Data ya. Nah, dia menampilkan jumlah komoditas A misalkan. Jumlah komoditas A di 21 kecamatan yang ada di Medan. Ini longitude sama latitude-nya itu untuk wilayah, untuk markernya. Untuk marker titik-titiknya. Nah, ini akan saya pindahkan. Saya copy, saya pindahkan ke dalam tempat nilai X. Saya paste saja, saya timpa. Nah, sekarang baru kita jalankan aplikasinya. Kita reload aja. Maka dia ngebaca otomatis. Nah, ini dia. Kan sudah ngebaca kan? Jadi ini ada 21 kecamatan Kota Medan. Teman-teman bisa cetak SHP-nya kalau mau di sini. Kemudian, nah ini ada, ini kalau nama kecamatannya di name 3. Kemudian data Excel-nya tadi, nih ada kecamatan, ada longitude, latitude, jumlah komunitas A, cluster A. Nah, sekarang kita setting map. Nah, untuk Medan, longitude sama latitude-nya, tunggu. Untuk Medan itu, nah, longitude-nya itu di 98,67853. Ini longitude-nya. Tinggal kita ganti di sini. Kemudian latitude-nya itu sudah saya buat, latitude-nya di 3,597,031. Ini untuk pas di map akan menuju ke Medan. Zoom-nya kalau mau besar ya tinggal pilih aja misalkan 12. Misalkan temanya ini. Kemudian kalau kita mau menampilkan warna poligon berdasarkan Excel, ini dia. Kita mau menampilkan warna poligonnya di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5. Di kolom kelima, di cluster A. Kolom kelima. Ya. Kemudian indeks variabel yang akan tampilkan, misalkan kita akan menampilkan berdasarkan jumlah komoditasnya. Ini di kolom ke 1, 2, 3, 4. Jumlah komoditas kolom keempat. Kemudian kalau membeli label juga bisa. Kita beri label, kemudian marker wilayah. Nah, untuk wilayahnya kita perlu longitude sama latitude. Longitude-nya itu ada di kolom 2, latitude-nya kolom 3. Berarti di sini 2, di sini 3 udah. Kemudian dia akan menampilkan wilayahnya, misalkan wilayahnya itu di kolom ke-1, kecamatan. Kolom ke-1 benar. Kemudian labelnya, kita buka dulu datanya, saya mau lihat labelnya. Labelnya itu kita mau lihat, nah ini dia. Kalau kecil sama dengan 200, kita kasih kode ini, ya. Kita ketik di sini dulu. Ini udah ada ya. Jadi, oh ini bukan. Jadi tunggu, saya mau buat seperti ini. Jadi kalau dia kecil, kalau dia pakai tanda ini ya. Dulu, oh sorry. Ini kalau dia kecil sama dengan 200, kemudian 201, misalkan di sini 201 sampai 400 ya. Kemudian kita lihat lagi di situ besar dari 400 ya. 400. Warnanya itu warna apa aja? Ini warna yang ini kita ambil dulu. Satu. Ini warna yang ini. Ini untuk legendnya. Kemudian warna yang ini ya. Ini warnanya kita copy. Ini kita ambil. Satu lagi warnanya yang ini. Nah, ini dia. Oke. Nah. Sekarang ini tinggal kita pindahkan ke dalam aplikasinya. Ini di sini. Kemudian satu lagi untuk warnanya ini kita pindahkan di sini. Judulnya misalkan komoditas A. Nah, ini ya. Sekarang kita tinggal cetak petanya. Lagi proses. Nah, ini dia. Dia akan menampilkan kecamatan Kota Medan. Teman-teman bisa ganti misalkan temanya Esri ini kita atur sebelah saja, maka akan muncul ya seperti ini dia. Teman-teman juga bisa menggantinya, misalkan yang ini Nasagib ya, maka akan berubah jadi warna hitam. Seperti ini dia. Nah, ini dia. Oke, kira-kira seperti ini dia. Nah, ini dia. Nah, teman-teman sampai sini beginilah cara membuat peta dengan Shiny Map ya.
Teman-teman bisa bereksplorasi sendiri, yang penting teman-teman sediakan file SHP-nya. Ya, SHP-nya ada, Excel-nya ada, kemudian nanti akan dibaca di dalam ShinyMap SHP-nya, kemudian dibaca Excel-nya juga, kemudian lakukan pengaturan. Tapi kunci pentingnya adalah namanya harus sesuai ya. Maksudnya sesuai itu kalau di sini kan nomor 1 kan Medan Amplas, maka di sini juga nomor 1 Medan Amplas. Nomor sini kan 2 Medan Area, maka di sini harus Medan Area. Jangan ketuker, jangan kebalik-balik urutannya. Karena nanti petanya, nanti wilayahnya yang semestinya ini Labuhan nanti ketuker jadi Kecamatan Medan Johor gitu dia. Jadi sinkronkan nama yang ada di NEM 3, pokoknya nama kecamatan yang di SHP harus sama dengan urutannya nama di Excel-nya, seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.